Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul bala. Dunia adalah kampung yang penuh dengan cobaan. Dunia sudah mestinya menjadi ladang percobaan kita. Dunia sudah semestinya memberikan kita cobaan yang sangat berat. Dan dunia memiliki banyak cara untuk membuat kita putus asa. Cobaan tidak pernah berhenti, silih berganti. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang luput dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mampu melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita penuh dengan kenikmatan. Tapi yakinlah dengan seyakin-yakinnya, dia melihat kita itu penuh dengan kenikmatan juga. Betapa banyak orang naik Alphard tapi dia menangis. Dan berapa banyak orang yang berjalan dengan kaki sempoyongan tapi dia mampu tertawa berbahak-bahak. Ad-dunya darul bala. Dunia itu adalah kampung tempat ujian. Maka selama kita ada di dunia, kita akan selalu dicoba. Anak kecil dicoba dengan kualitasnya. Dia akan merasa sedih, dia akan menangis dengan hal-hal yang sepele. Kehilangan permen, patah pulpennya, berantem sama temannya, itu cobaannya. Ketika dia naik usia, cobaan semakin berganti, semakin meningkat. Maka sudah pantas dan sudah normal kita hidup di dunia itu penuh dengan cobaan. Mungkin kita melihat orang yang kaya, oh nikmat sekali dia hidupnya. Dia punya Alphard, dia punya mobil yang bagus, dia mau apa saja keturutan. Tapi mungkin dia mendapatkan cobaan yang kita tidak tahu. Belum memiliki anak mungkin. Atau dia memiliki anak, tapi anaknya sangat nakal. Hidupnya seakan-akan bergelimang harta, tapi dia memiliki penyakit jantung. Semuanya memiliki kesengsaraan dan cobaannya masing-masing. Tapi Allah mengatakan seperti apa? Wastabir li'ibadati, maka bersabarlah kalian dalam beribadah kepadaku. Salat mungkin sebagian orang menjadi sebuah kendala, maka sabar. Puasa bagi sebagian orang sebuah kendala, sabar. Bersedekah, berzakat, sebagian orang akan sangat tidak suka mengeluarkan hartanya, itulah cobaan. Bagaimana kita menginfakkan, memberikan uang kita ratusan juta untuk bisa berhaji? Cobaan, maka harus sabar. Hanya ada satu cara agar kita dicoba. Apa itu? Mati. Tetapi mati dengan keputusasaan mendatangkan marah dari Allah, mengatakan ghadab dari Allah. Apa yang kita lakukan jika kita mendapatkan ujian? Kata Allah, wastabir li'ibadati, bersabarlah ketika beribadah kepadaku. Kita jadikan sabar ini adalah ladang pahala kita. Allah mengatakan barang siapa yang berhutang, kemudian dia berniat keras untuk mengembalikan hutangnya, fa innallaha fi aunihi hatta yaqdiya, maka Allah ada di naungannya sampai dia membayar hutangnya. Tidak ada kesusahan yang abadi, tidak ada cobaan yang berkelanjutan. Setiap cobaan, setiap cercaan, setiap kesusahan itu ada expirednya, ada masa berlakunya. Begitu juga dengan nikmat, nikmat juga ada expirednya. Kalau orang terkena penyakit stroke, terkena kanker, ada masa berlakunya antara dia sembuh atau mati. Tidak mungkin teman-teman kita berkelanjutan kesusahan ini. Permasalahannya adalah jika kesusahan ini berkelanjut hingga ke zaman akhir nanti, sampai ke akhirat nanti. Karena kenapa? Kita tidak bersabar, kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Maka kesabaran ini harus menjadi temeng yang paling depan bagi seorang muslim dalam menyikapi seluruh masalah dunia ini. Kita lihat para nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua dicoba. Dan cobaannya pun bermacam-macam. Nabi Adam dicoba dengan istri beliau. Nabi Adam dicoba dengan anak beliau.
Nabi Adam dicoba dengan permasalahan-permasalahan. Nabi Nuh dicoba dengan anak-anak beliau, dengan istri beliau. Nabi Yunus dicoba dengan masyarakat beliau. Nabi Ayub alaihissalam dicoba dengan kesehatan beliau. Apakah mereka berkeluh kesah? Tidak. Apakah mereka berputus asa? Tidak. Mereka bersabar. Ketika kita di titik puncak kesabaran kita, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah sabar saya. Dan jadikan cobaan ini, jadikan kesusahan ini sebagai ladang akhiratku yang sangat subur ini. Mari kita contoh nabi-nabi terdahulu. Nabi Ayub alaihissalam belum mendapatkan penyakit yang tidak pernah terjadi pada sebelumnya. Bagaimana seluruh kulit beliau mengelupas, mengeluarkan bau busuk yang menjadikan beliau terasingkan dari kampung halamannya. Anak-anak beliau 20 orang yang kuat-kuat diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Harta yang melimpah menjadikan beliau orang terkaya di daerahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu, memiliki istri yang soleha yang menemani beliau setiap saat. Apakah pernah terucap di mulutnya beliau ketika diberikan penyakit, ya Allah, kenapa engkau ambil anakku? Kenapa engkau ambil hartaku? Kenapa engkau ambil wibawaku? Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah bilang seperti itu. Tapi ketika di puncak kesakitan beliau hanya bilang, ya Allah, saya dapat penyakit ini membuat saya tidak nyaman beribadah. Hanya itu yang beliau katakan. Bukan karena tidak nyaman bertemu orang. Tidak nyaman, ya Allah, aku beribadah kepadamu, ya Allah. Maka Allah menurunkan kepada beliau sebuah kesembuhan dengan cara mandi dengan sebuah air. Kembalilah kulit beliau menjadi kulit yang sempurna. Dan Allah kembali mengirimkan kepada beliau belalang-belalang emas yang turun dari langit. Dan beliau mengambilnya. Seketika menjadi kaya. Seketika menjadi sehat, dan seketika menjadi orang yang terpandang lagi. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya berbarengan dengan kesusahan itu, berbarengan dengan ketidakkeenakan itu akan ada masa-masa yang enak. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Seandainya Allah bukakan tabir di depan kita ini akan segala permasalahan kita, Allah akan memberikan rasa senang dan kita akan bersyukur. Mungkin jika kita sudah mendaftar menjadi seorang tentara dan kodrat Allah tidak menjadikan kita seorang tentara yang kita harapkan, mungkin Allah memberikan kenikmatan besar di balik itu. Sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak dibatasi dengan apapun. Seorang ibu akan selalu sabar mendidik anaknya. Seorang guru seyogyanya sabar mendidik murid-muridnya. Dan seorang suami sabar seyogyanya mendidik istrinya. Karena kenapa? Allah pun juga sabar melihat kelakuan kita. Allah pun tidak langsung menghujani meteor ketika kita bersalah. Ketika kita bersalah, Allah tidak langsung memotong tangan kita. Tapi Allah membiarkan sampai pada waktu sehingga dia bertobat. Maka bersabarlah di dunia ini, sahabat-sahabat sekalian. Bersabar beribadah pada Allah. Karena hasil sabar itu akan menjadikan kita orang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan pada momentum Ramadan seperti ini adalah lahan kita untuk berlatih kesabaran. Menahan hawa nafsu, menahan mulut, menahan telinga, menahan mata, menahan tangan, menahan kaki, menahan pikiran kita dari hal-hal yang Allah tidak cintai, dari hal Allah tidak ridhoi. Agar setelah Ramadan ini kita akan keluar menjadi pribadi yang Allah dambakan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mengeluh, ya Allah, kenapa banyak sekali cobaan pada hidup saya ini, ya Allah. Ya Allah, betapa susah hidup ini saya jalani, ya Allah. Betapa saya tidak seperti orang lain. Mereka memiliki ibu, memiliki bapak, memiliki anak-anak.
Tapi yakinlah sahabat, di balik semuanya itu Allah telah menjanjikan kita nikmat yang sangat besar. Ada seseorang yang buta. Buta ketika kecil sampai besar. Ketika ditanya, seandainya Allah mengabulkan permintaanmu sekarang, apakah kamu akan meminta Allah mengembalikan penglihatanmu sehingga kau bisa melihat nikmatnya dunia? Orang selanjutnya mengatakan, tidak, saya tidak akan pernah meminta Allah mengembalikan penglihatan saya ini. Saya ingin penglihatan saya yang kurang ini, kebutaan yang saya alami dari kecil sampai sekarang ini, menjadikan penyebab saya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah sahabat kalian musibah kita, kesusahan kita menjadi sebab Allah masukkan ke dalam surganya. Namun kita dengan rasa sabar. Allah mengatakan, wastabir li ibadati. Bersabarlah, bersabar. Semoga Allah ingin masukkan kita ke dalam orang-orang yang bersabar, dan Allah selalu menambahkan kesabaran kita, dan kita akan sabar menghadapi seluruh permasalahan dunia, dan jadikan kita sebagai seorang makhluk Allah, hamba Allah yang dicintai dan dibanggakan. Kafana bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.